krevitasi nggak? Kan suka ini dok, aku nih patah tulang nggak dok? Ya karena habis kebentur. Atau anak ibu yang suka takut, ibu-ibu, dok anak saya nih kebentur lantai, langsung mimisan, patah tulang hidup nggak? Untuk pemeriksaan awal kalian tekan aja deh sini. Kalau dia ada krevitasi, pertanda lu kemungkinan besar fraktur. Tapi kalian juga perlu cross check periksa ronsennya ya. Krevitasi itu apa ya? Kayak bunyi kretek-kretek tau. Kalau struktur tulang nggak stabil kan kita tekan kan dia ada bunyi krek. Nah itu krevitasi namanya, ya. Iya dok. Oke, sudah. Kemudian, nah ini yang pergerakan cuping hidungnya. Ini nah, hidung kita ini mekar atau enggak? Biasanya sih pada bayi, kalau orang dewasa jarang. Itu kan berarti effort nafas yang berlebihan. Oh iya ya. Ada. Ini nih, gimana cara larinya? Handle-nya mana ya? Kok jadi cuma kayak gini aja? Sekedar mulut. Dari ininya untuk ya dok. Nggak dikasih. Adalah. Oke. Sudah jelas untuk inspeksi. Nah, kemudian kita laryngoscopy anterior. Nah. Jadi caranya biasanya sih kalau naik alat jantung sampingnya gitu. Nah, kalau nangkang nggak lunak kan nyoknya. Nah, posisi Bu, nanti kita mau periksa hidung, nggak enak dikit ya, nggak sakit tapi asal jangan gerak karena kita mau masukin alat ke dalam hidung. Kalau nyeri nanti kasih tahu aja, kita stop pemeriksaannya. Oke, ke inform concern dulu ya. Tadi cara pegangnya jangan salah, jangan kaku. Latihan lah kamu megang ini, nah setiap hari. Nah, pegang sih. Kamu mau minjem siapa tuh? bisa Minjem. Oh ini, kamu ini. Jadi kamu 3 jari doang deh. Oh. Nah ini. Coba. Cek. Kiri sayang, Coba. yang nggak dominan. Bisa. Bener. Cara masukin ya kayak gini, ini kita hidupin lampu ya. Duduk. Cara lihat ini adek. Masukin ke dalam hidungnya, dalam posisi ini lurus aja kalian. Nah, ini jari telunjuk kita untuk fiksasi di dorsum nasi, biar dia jangan bergerak, ya. Masukin ke dalam hidung, maaf ya Bu. Nah, lebarin baru. Nah ini yang kita bisa evaluasi. Kamu septumnya lagi ini akselerasi, kamu korek-korek ya. Terus saya lihat konka hidung kamu pucat, berarti kamu alergi. Iya. Hipertrofi konka, karena konka kamu nempel ke septum. Nah kita kan habis ini yang kita bisa lihat kan konka inferior, kita naikin sedikit. Nah itu kita lihat konka medianya pucat, berarti dia ini alergi. Gak ada masa, aman. Cara keluarinnya, ini kempes sedikit deh, jangan kamu tutup, baru kamu keluarin. Jangan kamu tutup, kamu keluarin kecepet. Nah itu kelihatan. Pucat atau lipid artinya keunguan. Yang kita lihat konkanya. Jadi kamu gak usah, maksudnya kalau kita nggak anamnesis aja, kita tahu oh ini kayak alergi. Kelihatan banget konka kamu pucat. Nah gitu. 1B, kasihan yo kalau dua-duanya diperiksa. Tapi nggak aman ya. Nanti sekali lagi ya. Jadi kalian nanti mau latihan gimana? Antara kalian atau gimana? Rasaku kalian coba lah ya. Saya masih kalau nggak coba mumpung ada. Nah, caranya lihat lagi deh. Ini 3 jari aja yang kalian pakai. 1 ini buat fiksasi handle-nya, 1 buat fiksasi di dorsum. Masukin ke dalam hidung, buka. Nah ini lebih gede saja. Ini lebih umum. Konkanya nutupi. Nah kalau konkanya gede kayak gini, kita nggak bisa evaluasi kondisi belakangnya karena tertutup. Mau lihat nggak 1 orang aja nih? Mau. Tuh lihat konka hidungnya. Ini gede kan? Nempel ke septum. Fotoin dong. Lalu cahaya. Sakit nggak kamu? Enggak. Bilang ya dek kalau sakit ya. Lagi dong. Lagi.
Kelihatan. Satu aja nanti baru di share. Kelihatan? Lihat konkanya? Itu kalian jangan lagi aku bilang dapat dari pasien dok, kata dokternya itu polip. Gak mau aku, anak-anak UGM nggak boleh bilang itu namanya polip ya. Oke. Nah ini kalau yang sebelah sini lihat putih. Nah lihat nggak putih, pucet. Lebih kecil kan konkanya? Kelihatan tengahnya? Iya. Iya. Ya? Iya. Ini lebih lapang atau lebih sempit? Yang mana lebih sempit? Ganti-gantian dok kadang. Enggak, yang ini kita tanya sekarang. Kamu yang mana ini lebih lapang ini atau lebih sempit? Yang mana lebih sempit? Yang sebelah kanan. Kanan ini dok. Ke kanan kita ya? Iya, kanan kita. Ini lebih lapang karena dia ada space. Konka hidungnya, konkanya nggak nyempel ke septum. Oke? Oke dok. Oke. Kenapa? Jadi bisa karena kenapa itulah fungsi konka itu akan mengembang dan mengepis. Dia mengembang waktu inflamasi, terus ada namanya siklus nasal cycle. Jadi konka itu akan mengembang dan mengembis kiri dan kanan. Dia ada siklusnya per berapa detik dia ngembang di sini. Pada kondisi yang kronis, salah satunya karena alergi, dia akan mengembang terus kiri kanan. Dan kamu ini termasuk menurut saya udah kronis karena sebelah kiri ini gede banget, nempel ke septum. Dok ya. Ada fotonya nggak tadi? Ada kan Cak fotonya? Ada dok. Tapi kamu sering ini ya? Iya. Kalau saya pasien saya kayak gini, udah dikasih obat gak respon, saya operasi. Operasinya di konkanya kita potong, biar dia lega napasnya. Kalau enggak dia susah bernafas. Jadi konkanya yang gede itu akan kita potong separuh. Tidak boleh diangkat semua karena nggak ada lagi pengatur suhu kalau misalnya kita angkat. Jadi kita cukup potongnya separuh aja. Oke, selesai pemeriksaan hidung. Ada yang mau ditanyain nggak, Dek? Jadi kalau cuman hidung cuman kayak gitu aja dok. Melihat konkanya aja dok. Inspeksi. Inspeksi konka. Kita lihat dia yang tadi kita evaluasi. Warnanya gimana, ukurannya gimana. Terus apa lagi yang kita lihat yang di sini tadi? Di checklist deh. Sini. Nah, kita lihat apa? Vestibulum tahu kan? Yang di sini loh deh, vestibulum tuh deh. Yang tempat ada bulu-bulu itu Iya, namanya vestibulum vestibulum. nasi. Kemudian septum yang tadi ada di tengah. Konka ya tadi. Kalau yang sebelah kiri karena dia gede, kita nggak bisa evaluasi konka media. Tapi kalau yang sebelah kanan karena lebih kecil konka inferiornya, dia bisa kita evaluasi dan pucat. Jadi konka itu bawah, tengah, dan atas. Jadi kalau kalian bisa lihat bawah, kalian dongain sedikit karena dia di konka media tuh di atas konka inferior, baru di atas lagi konka superior. Biasanya konka superior kita susah lihat, jadi kita batasnya lihat konka media aja. In case kalau dia normal, kalau dia gendut banget hipertrofi, biasanya nggak akan kelihatan. Konka inferior udah modalnya udah besar nih, Cak Manu kita nak evaluasi struktur yang lain, ya. Oke, yang kita evaluasi juga ada sekret atau enggak nih, sekretnya ada. Terus ada sedikit laserasi, kamu sering korek ya hidungnya? Sering mimisan? Sering ini dok. Mampet gitu. Udah hampir tiap hari sih. Iya, kamu kasih obat aja. Nanti aku resepin mau nggak sekarang? Ya kamu pakai nasal steroid atau cuci hidung. Cuci hidung kemarin bisa nggak? Belum pernah. Dokter udah lihat, udah saranin lihat apa namanya prosedur cuci hidung. Ya, gila ya. Oke, udah selesai yang hidung. Ada yang mau ditanyain? Faring ya? Faring nggak sampai rahim. Faring nggak usah. Faring boleh mulut aja. Batal nggak? Oh, kata Google udah batal. Jadi kita gimana mau lihat faring ya? Kata Google. Sebenarnya nggak susah sih, nggak repot. Intinya ini kalian tahu spatula lidah. Kalian tekan, ini kan ada yang bagian yang gede, ini yang kecil. Jadi yang kalian tekan untuk das lidahnya, yang atasnya. Jadi ditekan, jadi baru kita bisa lihat. Yang kita lihat tuh gimana faringnya, faring tahu kan? Faring yang di ujung itu, faring warnanya apa? Terus ada granulasi nggak? Ada detritus nggak? Tonsil juga yang harus kalian lihat. Jangan nggak tahu cara menentuin grading amandel. Iya. Itu kompetensi kita deh. Harus kalian tahu gimana amandelnya,
apa namanya, kriptanya melebar enggak, ukurannya berapa, nggak ada kita istilahnya bilang bu ini amanernya gede, langsung kalian grading grade 1, 2, 3, 4. Ini konkanya biar kita kelihatan kayak pintar kan. Ini grade 4 ya. Jangan karena agak besar dikit. Nah, besar tuh kan nggak kakek prediksi. Jadi seberapa besar kau dengan anak beda. Jadi kalian itu kalau kalian grade T4, oh berarti kita udah terpikir, oh dia ini grade-nya T4, berarti sama persepsi kita. Jadi kalau kalian cuman agak besar tuh udah tahu gitu ukuran besar kamu. Terus ufula, tahu ufula apa? Ufula deh, ufula tuh kalau buka mulut ada yang bagian ini. Iya, Nah, itu namanya tonjol. ufula. Iya, menggantung. Kita lihat Cak di jantung. video ya, gimana? Kepala lidah. Anak lidah. Anak lidah. Iya, suka bilang orang anak ida. Anak lidah. Kamu juga bel. Bel. Dok, jadi kita nggak praktek dok berarti yang faring ini sampai yang mulut-mulutnya. Sebenarnya saya pengen praktek, cuman kalian nggak bisa ya. Jadi maksud saya nanti ini nggak ya? Bis pagi, udah pulang. Video aja ya, video aja. Ini periksa lari deh, saya harusnya kasih video. Nah ini juga enggak, ini kok, ini namanya cermin laring, tapi cuma ada kaconya, nggak ada handle, gimana mau masukinnya, tangan kita kan? Masuk. Oh, berarti pasiennya tuh. Iya. Cerita lagi. Jadi ini deh, kalian panasin deh. Jadi pakai air panas atau spiritus, biasanya kita ini biar nggak Bumbun. Oh enggak, ya. Nah, terus habis kamu panasin, kamu tes di sini. Jangan kalian langsung ke dalam. Nah, ini ya. Ini kita periksa. Kalau faring mah gampang, laring yang agak susah. Nah, ini ya yang tadi ya. Nah, tarik dulu lidahnya. Nggak ada kasar ya. Ini cahaya. Nah, ini yang tengah ini, no? Nah, itu. Nah, ini ada. Jadi sebelum dipanas dimasukin, kalian harus tes dulu ya. Nggak pakai handphone ya? Nah, ini ya, ditarik ya. Jadi tarik. Nah, masukin. Terus kelihatan di cerminnya. Nah, ini ufula deh, ufula. Itu dinding faring posterior. Nah, ini epiglottis ya deh. Ini pangkal lidah. Ini valvula. Bisa. Bisa lah ya. Jadi gimana kayak saya mau checklist satu-satu ini? Hah? Masih aja dong. Kasih aja. Yang paling ada yang mau ditanyain nggak? Penonton cuma lidah kan, lidah di bawah ini. Iya, lidah dibawain, kalian evaluasi kondisi tonsilnya, ufulanya, gimana faringnya, palatum molenya, palatum mole tau nggak deh? Kan palatum tuh kan ada dua. Kalian gerakin pakai lidah kalian, nah yang keras nih, berarti itu palatum durum. Yang tadi dalam batas inferior dari kapurnasi. Yang di belakang itu ada namanya palatum mole. Nah, palatum mole itu kenapa kalau kita suruh pasien cuci hidung buka mulut tahan nafas? Palatum molenya bisa naik ke atas,
Jadi dia akan menutup rongga hidung, nggak ada yang bisa masuk ke bawah. Itu palatum mole yang lembut. Yang kalau misalnya ada palatosisis, dia yang di bagian belakang itu yang celah, ada celah. Oke? Oke dokter. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Jadi kita harus semangat deh, bisa lah kalian. Amin. Bisa dok pasti. bagian lembutnya baru makan ya. Ya, yang palatum mole deh, mole. Palatum Yang depan yang keras ini palatum dulu. Oke? Kita cek deh satu-satu ya. Coba. Siapa dulu yang mau? Kasih tuh. Absen aja. Boleh saya minta kursinya? Panji angkat Jim. Siapa dulu? Jadi kita banyakkan ini aja kali ya. Ngomong paling pemeriksaan ini nggak ada mana lagi. Mana sih? Siapa dulu? Kamu. Duluan.